Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kui Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita sudah memasuki bab dzanna wa akhwatuha. Yang mana kemarin kita sudah membahas kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan sekarang kita sudah masuk ke dzanna wa akhwatuha, yang mana ketiganya ini merupakan amil nawasih, ya, yaitu amil-amil yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, kalau kemarin kana dan inna wa akhwatuha itu hanya sebatas merusak salah satu, baik itu mubtada atau khobarnya saja. Nah, kalau misal dzanna wa akhwatuha, yaitu dia merusak seluruh tatanan atau seluruh susunan mubtada khobar. Nah, dzanna wa akhwatuha juga disebut dengan amil nawasih al-kubro, karena dia merusak susunan mubtada khobar. Beda kalau kana dan inna, dia hanya disebut dengan amil nawasih as-sughro, kecil, ya. Kalau dzanna nawasih kubro. Gitu perbedaannya, ya. Oke, jadi next, ya. Dzanna wa akhwatuha. Amalnya, nah, dzanna di sini merupakan af'alun nasih, yaitu fiil-fiil yang merusak. Jadi semua dzanna wa akhwatuha yaitu fiil, ya, berupa kalimat fiil. Yang pertama kana wa akhwatuha, semuanya kalimat fiil. Inna berupa kalimat huruf. Nah, dzanna wa akhwatuha semuanya itu kalimat fiil. Tadkhulu 'alal mubtada wal khobar. Nah, dzanna wa akhwatuha yaitu masuk pada susunan mubtada khobar. Fatansibuha 'ala annahuma maf'ulani laha. Nah, dzanna menasobkan mubtada khobar ala annahuma. Nah, kemudian keduanya itu menjadi kedua maf'ulnya. Dalam artian ketika mubtada khobar kemasukan dzanna wa akhwatuha, nah, keduanya itu menjadi kedua maf'ul dari dzanna wa akhwatuha. Nah, contoh di sini. Ini Muhammadun mujtahidun, ar-rajulani alimani, akhuka dzu ilmin, al-muhandisuna mahiruna, at-talibatu mujtahidatun. Nah, ini merupakan susunan mubtada khobar, ya. Nah, ketika kemasukan dzanna wa akhwatuha, nah, dzanantu Muhammadan mujtahidan. Nah, di sini kedudukan mubtada khobar, mubtada dibaca rofa, alamat rofanya dhammah, ya, sebab isi mufrad, kayak gitu. Nah, di sini ketika mubtada khobar itu kemasukan dzanna, nah, maka ini menjadi maf'ul, ya, maf'ul 1 Muhammadan, dan mujtahidan maf'ul keduanya lafaz dzanna. Dzanantu nyana sapa ingsun, saya menduga sapa ingsun Muhammadan ing Muhammad, mujtahidan ing orang yang giat. Ya, boleh. Nah, pokoknya Muhammadan dan mujtahidan ini merupakan kedua maf'ul dari lafaz dzanna. Hasibtu sama dzanantu, saya menduga atau saya menyangka, ya. Hasibtu juga sama artinya menduga. Hasibtu saya menduga atau saya nyangka. Ar-rajulaini ing dua laki-laki, alimaini ing orang yang pintar. Terjemahannya, saya menduga
itu dua laki-laki yang pintar, yang berilmu. Saya menduga saja. Ini kalau dzanantu Muhammad dan mujtahidan, saya menduga Muhammad itu orang yang sungguh-sungguh. Alim tu, nah beda lagi kalau di sini. Maknanya alim tu itu meyakinakan. Saya yakin bahwasanya akhoka, saudara kamu, iku dza ilmin. Bukan iku ya, ing. Yaitu orang yang mempunyai ilmu. Sama akhoka, dza ilmin ini kedua maf'ul dari alim tu. Wajadtu, ini sama yakinakan ya. Alim tu dan wajadtu yakinakan. Za'amtu ini menduga juga, menyangka. Za'amtu at-thalibati mujtahidatin. Saya menduga santriwati itu yang pada giat. Oke. Nah, gampangnya dzanna wa akhwatuha itu merupakan amil yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, mubtada khobar ketika kemasukan dzanna wa akhwatuha yaitu menjadi maf'ul. Dua-duanya menjadi maf'ul. Mubtadanya maf'ul pertama, khobarnya mubtada menjadi maf'ul kedua. Oke, next. Jadi hurufnya yaitu ada alima, ro'a, wajada, dzanna, hasiba, za'ama, khala, sayyara, ja'ala, ittakhadha, radda. Teman-teman bisa hafal ya untar hurufnya. Jadi tambahan sedikit ya. Jadi dzanna wa akhwatuha itu dia bisa beramal tangsibul mubtada wal khobar, menasabkan mubtada dan khobar itu dengan syarat yaitu dia harus mempunyai fa'il. Dzanantu kayak gitu loh. Harus mempunyai fa'il. Ketika misal dzanna tersebut tidak mempunyai fa'il, maka ya dzannanya ya hanya sebatas ya sebagai fi'il saja gitu. Tidak mempunyai dua maf'ul gitu loh. Mempunyai ya maf'ul satu saja. Dzanna, misal dzanna Zaidun Amron, misal dzannanya nasab Zaidun Zaid, Amron kepada Umar, kayak gitu. Nah, kemudian dzanna wa akhwatuha itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya af'alul qulub dan ada kalanya af'alut tahwil. Ya. Nah, dzanna wa akhwatuha terbagi menjadi dua. Ada kalanya af'alul qulub dan af'alut tahwil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan af'alul qulub? Nah, karena li'annaha shadiratun 'alal qalbi. Karena itu merupakan pekerjaan hati yang keluar dari hati. La 'anil a'dha'i adh-dhahirati. Bukan yang keluar dari anggota zahir. Itu ya. Kalau af'alu tahwil yaitu lafaz yang menunjukkan yaitu perpindahannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, contoh gampangnya ya kalau misal af'alul qulub itu alima, ro'a, wajada, dia mempunyai arti yakin gitu kan, atau dzanna, hasiba, za'ama, khala itu nih alima, ro'a, wajada, dzanna, hasiba, za'ama, khala itu disebut dengan af'alul qulub karena dia pekerjaan hati. Alima yakin itu kan merupakan sesuatu hal yang keluar dari hati. Dzanna menduga, mengira. Udah kayak gitu aja artinya. Alima, ro'a, wajada yakin, dzanna, hasiba, za'ama yaitu menduga, menyangka ya. Nah, kemudian af'alul qulub terbagi menjadi dua. Ada af'alul yakin sama af'alul rujhan atau af'alul syak. Af'alul yakin itu ya yakin,
lafadznya ada ro'a, alima, wajada, daro, dan ta'alama. Ini bermakna yakin ya. Ini semuanya yakin maknanya. Ro'a yakin, alima yakin, wajada yakin, daro yakin, ta'alama yakin. Nah, af'alur rujhan atau af'alus syak yaitu ragu, dhonna, ragu, khola, zama, hasiba. Ini semuanya ragu. Nah, af'alut tahwil yaitu perpindahan dari satu keadaan yang lain. Sayyara, ja'ala, ittakhadha, roda. Gampangnya di sini nih. Alima, ro'a, wajada, af'alul yakin, dhonna, hasiba, zama, khola, af'alur rujhan atau af'alus syak, sayyara, ja'al, ittakhadha, roda, af'alut tahwil. Kayak gitu ya. Itu gampang lah ya. Nah, kemudian af'alul qulub. Contoh di sini ya, tadi ada af'alul qulub, ada af'alul yakin sama af'alul rujhan. Contohnya yang af'alul yakin, ra'aitullaha. Ingat-ingat ya, ra'aitu. Tadi dzanna wa akhwatuha bisa beramal dengan syarat harus mempunyai fa'il. Nah, ra'aitu. Nah, tuh di sini merupakan fa'il. Ra'aitu di sini meyakinaken. Maknanya ya, yakin. Yakinaken sapa ingsun. Saya yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Ra'aitu yakinaken sapa Allah, Allah ing Gusti Allah. Akbar kulla syai'in ing lebih besar segala sesuatu. Nah, Allah akbar kulla syai'in. Itu alim tu Zaidan ahoka. Yakinakan sapa ingsun Zaidan ing Zaid ahoka ing saudara kamu. Saya meyakini Zaid itu saudara kamu. Wajadtu sama. Yakinakan sapa ingsun Zaidan ing Zaid abaka ing bapane kamu. Itu ya. Kalau misal af'alul yakin ya bermakna yakin semua. Nah, af'alus syak atau af'alur rujhan. Dzanantu Zaidan sahibaka. Khiltu Zaidan muhandisan, hasibtu Khalidan munjidan. Dzanantu saya menduga Zaidan ing Zaid sahibaka ing teman kamu. Saya menduga Zaid itu teman kamu. Saya menduga Zaid itu teman kamu. Hiltu sama, saya menduga Zaid itu muhandisan, insinyur ya. Hasibtu saya menduga Khalidan itu munjidan, orang yang menyelamatkan. Ya ragu ini kan ceritanya. Nah, kalau misalnya af'alu tahwil yaitu tadullu min alal intiqal min halatin ila halatin ukhra. Nah, sayyartu ndadiaken sapa ingsun atina ing tin ibrikon ing kendi ya. Saya sayyartu menjadiakan, dadiakan ya. Sayyartu ndadiakan atau bikin kan. Sayyartu ndadiakan sapa ingsun atina ing tanah ibrikon ing kendi. Ja'altu sama, ini juga ndadiakan. Dadiakan itu apa ya, membikin gitu loh ya, menjadikan gitu loh. Saya menjadikan al-adu wa musuh sodikon ing teman, berarti merubah kan. Berarti saya merubah, misal yang pertama itu tanah gitu kan, saya merubah tanah menjadi gitu kan, soyartu menjadi kendi. Saya menjadikan musuh, ja'altu ndadiaken sapa ingsun al adwa ing musuh, sodikon ing teman. Saya menjadikan musuh menjadi teman. Dirubah gitu loh ya. Tahwil merubah. Wattakhadallahu, nah, ndadiaken sapa Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim khalilan ing kekasih.
Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Saya menjadikan musuh dijadikan sebagai teman, dirubah gitu loh. Yang tadinya musuh dijadikan teman. Yang tadinya tanah dijadikan kendi. Oke. Jadi simpelnya untuk dzanna wa akhwatuha yaitu dzanna wa akhwatuha mempunyai amal tansibul mubtada wal khobar yang mana keduanya menjadi maf'ul. Ya, maf'ul keduanya dari dzanna wa akhwatuha. Nah, dzanna itu ntar kebagi menjadi dua, ada yang af'alul qulub ya dan ada af'alul tahwil. Af'alul qulubnya ada yang af'alul yakin dan af'alul rujhan atau af'alul syak. Nah, contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ntar masih ada pembahasan berikutnya mengenai dzanna wa akhwatuha. Apakah dzanna masih bisa beramal ketika dzanna wa akhwatuha ditaruh di tengah-tengah susunan mubtada wal khobar, atau kita sebut ntar ada ta'lek sama ilgho. Nah, ntar teman-teman bisa ikuti terus kajiannya dzanna wa akhwatuha. Nah, untuk sekarang kita selesaiin ini dulu, cukupin dulu. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham mengenai dzanna wa akhwatuha yang tadi saya sudah jelaskan, monggo bisa ditanyakan melalui komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.